teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap baik-baik saja. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan yang mana sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lupa jaga jarak, hindari kerumunan, dan bila berkeluaran jangan lupa menggunakan masker. Karena negara kita sedang tidak baik-baik saja. Negara kita sedang diserang wabah virus corona, yang mana virus tersebut bisa menghilangkan nyawa dari seseorang. Sebelum kita melanjutkan video kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Wahyudi. Saya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah kisah, di mana kisah tersebut bisa kita jadikan inspirasi untuk menghadapi wabah virus yang melanda negara Indonesia. Kisah menarik itu adalah seorang sastrawan yang bernama Ibnu Khaldun, sejarawan dan ahli sosiologi yang hidup pada abad ke-8 Hijriah atau abad ke-14 Masehi. Karyanya menjadi bacaan masyarakat dunia seperti Orientalis Press, Rosenthal dari Jerman pada abad ke-20 dan pendiri Facebook. Dari kisah beliau ada yang menarik tentang penyakit pes yang mewabah saat hidup di Tunisia di bagian Afrika Utara. Itu bisa kita ambil sebagai inspirasi untuk menghadapi wabah corona yang menyerang hampir seluruh penjuru dunia. Sedikit dari biografi beliau adalah Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi dari keluarga ilmuwan yang terhormat yang berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Ayahnya bernama Abdullah Muhammad yang seorang politikus. Namun dalam perjalanannya dia memilih untuk melepas jabatannya uni ilmu pengetahuan di kesufian. Ibnu Khaldun tutup usia pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi di Kairo. Meski dia telah berpulang 6 abad yang lalu, pemikiran dan karya-karyanya masih tetap dikaji dan digunakan hingga saat ini, salah satunya tentang wabah penyakit. A few moments later. Wabah penyakit pes juga menyebabkan sang alim tidak melanjutkan studinya ke pusat ulama dan sastrawan besar ke kota-kota di timur dan barat. Ada dua faktor yang menyebabkan Ibnu Khaldun tidak dapat melanjutkan studinya. Yang pertama, wabah pes yang melanda sebagian besar dunia Islam mulai dari Samarkand sampai ke Maghrib. Lalu yang kedua, hijrahnya sebagian besar ulama dan sastrawan yang selamat dari wabah pes dari Tunisia ke Maroko pada tahun 750 Masehi atau 1349 Hijrah bersama-sama dengan Sultan Abu Al-Hasan, penguasa Daulah Bani Marin. Ibnu Khaldun menganggap peristiwa wabah pes ini sebagai bencana besar dalam hidupnya yang menyebabkan ia kehilangan kedua orang tuanya dan sebagian guru. Dari kisah kehidupannya, ia pun memasukkan beberapa pemikirannya tentang wabah yang berhubungan dengan pembangunan suatu negara. Dalam bagian awal Kitabul Hilbar, Ibnu Khaldun menggambarkan penyakit pes yang mewabah telah merasuki peradaban manusia abad pertengahan baik di timur maupun di barat. Hal ini telah membinasakan berbagai bangsa-bangsa secara perlahan. Penyakit ini melenyapkan generasi-generasi, menutup banyak keindahan peradaban dan menghapusnya. Dari pendapatnya, kita dapat mengambil intisari bahwa pembangunan suatu bangsa akan terganggu ketika wabah itu menyebar baik dari sisi populasi, ekonomi, sosial, dan di suatu negara. Penyebab jangkitan wabah menurutnya karena pembangunan yang merusak sirkulasi dan kualitas udara, area kota menjadi lebih lembab dan menjadi tempat bakteri dan segala penyakit berkembang. Dampaknya, kondisi udara yang demikian mengakibatkan orang-orang yang hidup di dalamnya mengidap penyakit. A few moments later. Dari gambaran ini, seperti yang kita alami saat ini, karena negara kita sedang dilanda dengan musibah, yaitu virus corona yang menyerang manusia. Baik yang terkena dampaknya akan merasa demam dan paru-paru akan terasa sesak. Menariknya dari yang ia sampaikan bahwa awal dari wabah karena banyaknya pembangunan sehingga merusak udara. Mengutip pendapatnya bahwa perlu duka dan gurun yang tak berair di antara bangunan-bangunan. Karena itu suatu keharusan agar udara bisa leluasa silih berganti, menghilangkan udara kotor dan mendatangkan yang sehat. Karena sebab itu juga maka angka kematian di kota-kota yang dipenuhi bangunan seperti Mesir, di Maisyirik, dan Fes di Maghrib lebih banyak dibandingkan di tempat lain.
2,000 years later. Lalu Ibnu Khaldun memberikan perspektifnya yang lebih baru tentang dampak wabah terhadap pembangunan suatu negara dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu yang fokus dengan hubungan wabah dari perspektif kedokteran seperti Ibnu Khatib, Ibnu Khatimi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Khaldun telah mengingatkan kita tentang pembangunan infrastruktur negara yang memang strategis, tetapi juga sampai menyebabkan wabah yang masif ini. Terbukti banyak negara yang kurang dihinggapi corona adalah yang daerahnya memiliki banyak ruang terbuka. Beliau menuturkan bahwasanya peradaban baik di barat maupun di timur disambangi wabah mematikan, menghancurkan bangsa-bangsa dan memangkas populasinya, melahap dan menyapu bersih banyak kemewahan peradaban. Wabah itu menggulingkan kerajaan di penghujung umur. Saat mereka mencapai batas tangga mereka, mengurangi daya dan membatasi pengaruh, melemahkan kewenangan, sementara situasi bangsa-bangsa itu mendekati titik kemusnahan dan tercederaan. Menurut Ibnu Khaldun, seperti para pemikir pendahulunya, wabah bukan muncul begitu saja dengan alasan kemarahan ilahiyah. Dalam mukadimah, ia mengamati wabah adalah konsekuensi yang hampir tak terelakkan dari peradaban, seperti suara-suara keberadaan di dunia telah meminta kehancurannya sendiri. Ia kemudian memenuhi panggilan tersebut, dan sesungguhnya Allah mewarisi bumi dan siapa juga di dalamnya, tulisnya secara puitis. Nah, itu tadi kisah menarik dari seorang sastrawan yang bernama Ibnu Khaldun. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, karena sebaik-baiknya orang adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga follow IG saya. Terima kasih teman-teman.